Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah kita sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diterkasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya akan sampaikan sebagian firman Tuhan yang tertulis di Galatia 6 ayat 1 dan beginilah bunyinya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Begitulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan ini, ada kalanya seseorang mengalami ketimpangan dalam hidupnya ketika ia tidak dapat menjaga dengan utuh kesempurnaan penebusan yang telah diadakan oleh Kristus dengan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang menjalani hidup sebagai orang yang bercela. Dalam perjalanan menjaga kekudusan itu, kita sedang menghadapi masa-masa yang begitu rentan. Dan dalam peristiwa itulah, maka Rasul Paulus berkata, jika ada seorang yang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Mengapa demikian? Sama seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia datang ke dunia ini, sebenarnya Kristus sedang menunjukkan kepada semua orang, ketika seseorang berada dalam statusnya yang penuh dengan dosa, maka keberdosaan itu, manusia yang berdosa itu tidak dapat menentukan jalannya sendiri kembali kepada kebenaran. Sehingga orang-orang yang telah mengalami kebercelaan itu tidak mendapati dirinya menjadi pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Maka tanggung jawab kita sebagai orang yang rohani akan mengarahkan mereka, memimpin mereka, supaya mereka semakin mengerti apa sebenarnya makna hidup ini di hadapan Tuhan. Ketika Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Memang kita harus baik kepada semua orang, tetapi ada pengecualian yang begitu khusus, sehingga orang-orang atau komunitas orang-orang yang telah beriman itu tidak mendapati dirinya sebagai komunitas yang lari dari kebenaran firman Tuhan. Dalam panggilan inilah kita terpanggil untuk senantiasa menjaga komunitas kita sebagai orang yang beriman, memelihara keutuhan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sehingga tanggung jawab kita hingga sampai kesudahan dunia ini akan terus berlanjut. Peliharalah kemurnian firman Tuhan, dan jadilah orang-orang yang telah dipelihara, yang telah menghidupi firman Tuhan, sehingga ketika status kita sebagai orang yang rohani akan memberikan dampak kepada mereka yang lari dari otoritas Allah, yang tidak memelihara hidup mereka sebagai orang yang kudus. Tuhan memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang paling mengerti dan orang-orang yang peka dengan tuntunan-Mu. Melalui roh yang lemah lembut, kami akan mengarahkan kembali jemaat-Mu yang jauh dari-Mu, sehingga status kami tidak ternodai oleh dunia ini. Mampukan kami Tuhan menjadi pribadi yang baik. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.